Halo adik-adik, selamat pagi. Kakak senang sekali hari ini kita boleh kembali ibadah di sekolah minggu. Walaupun adik-adik ibadah di rumah masing-masing, Kak Lilin hari ini ditemani oleh Kak Linoy. Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita juga ditemani oleh Kak Paulus. Hai, selamat hari Minggu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah jaga kita, berikan kita tubuh yang sehat. Kita mau siapkan diri kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur kita punya Tuhan yang sayang kakak, sayang adik-adik, sayang semuanya. Yuk kita puji nama Tuhan dengan lagu Cuit Cuit Dam Dam Dam, dan kita sambung lagi dengan lagu I Love You Jesus. Yuk kita nyanyikan sambil memperagakan ya. Cinta saya
think about it still. Deep down in my heart, talk about it still. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it still. Deep down in my heart. Talk about it still. Deep down in my heart. Adik-adik senang nggak di rumah? Di rumah kita ada keluarga, ada papa, ada mama. Kita harus sayang kepada papa dan mama. Kita juga meminta Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kita nyanyikan dalam 3 bahasa adik-adik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Ayo kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus with the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus with the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus saya berjanji tu, baiklah 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 baiklah. Yesus saya berjanji tu, baiklah 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 baiklah. Kita ulangi lagi adik-adik. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus saya berjanji tu, baiklah 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 baiklah. Yesus saya berjanji tu, baiklah 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 baiklah. Ya adik-adik, senang sekali kita boleh memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian lagi, He is the Lord. He's the Lord of the sunshine, the Lord
Tuhan sungguh baik. Saat ini anak-anak boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, wah senang sekali ya akhirnya kita ketemu lagi. Nah, kakak mau ucapin selamat hari Minggu dulu untuk adik-adik semuanya. Dan kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa. Nah, adik-adik kakak mau tanya dong, kira-kira sudah berapa lama ya kita harus belajar di rumah? Nggak pergi kemana-mana, pokoknya harus di rumah aja deh. Kayaknya udah 1 bulan lebih ya nggak? Apa yang adik-adik lakukan di rumah? Ayo, ada belajar nggak? Ada bantuin orang tua nggak? Ada main nggak? Hah? Main? Pasti ada lah kak. Malah nih ya, aku bisa seharian terus main handphone di rumah karena kan nggak pergi kemana-mana, nggak sekolah, lalu nggak pergi main, nggak pergi sekolah minggu. Kira-kira boleh nggak ya seperti itu? Ya memang sih main itu memang aktivitas yang menyenangkan buat kita sendiri. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Nah kakak ada cerita. Yuk kita siapin hati, kita dengerin cerita. Nah, kakak mau perkenalkan ada taran 2 teman. Nah, yang ini namanya Jessie, yang ini namanya Edo. Ini namanya siapa? Iya, Jessie. Kalau yang ini Edo. Nah, adik-adik Jessie dan Edo ini mereka sama seperti adik-adik, masih sekolah. Dan karena virus COVID-19 ini mereka juga harus stay at home. Mereka harus belajar di rumah. Kira-kira apa ya yang Jessie dan Edo lakukan? Nah, udah siap dengerin belum? Kita mulai dari Jessie dulu ya. Nah, adik-adik, Jessie ini dia tinggal bersama bibi dan neneknya. Nih, ada neneknya. Nah, Jessie ini punya jadwalnya loh di rumah. Jadi dia nggak asik main HP aja terus. Adik-adik mau tahu nggak jadwalnya apa? Setiap pagi kalau Jessie sudah bangun tidur, dia langsung beresin kamarnya. Terus habis udah gitu, nah nanti dia pergi cuci muka, gosok gigi, terus dia pergi keluar. Keluar ngapain ya? Oh, dia rupanya berjemur adik-adik supaya badannya sehat. Jadi kena ada sinar matahari. Nah, dia di luar. Tapi di luar berjemur dia ngapain? Ya main HP. Karena kan bosen daripada duduk diam gitu aja berjemur nggak ngapa-ngapain. Jadi dia sambil berjemur sambil main HP. Nah, kalau sudah selesai berjemur, biasanya dia akan mandi, lalu bantuin neneknya untuk bikin sarapan. Setelah sarapan, biasanya si Jessie ini lanjut lagi nonton TV. Lalu kemudian kalau dia sudah nonton TV, nah dia sudah ada jadwal. Oh, kalau sudah siang sekitar jam 12 siang, Jessie ini pasti dia akan belajar. Nah, dia jadi belajar beberapa jam. Kalau dia sudah bosan, sudah selesai belajar beberapa jam itu, pasti dia akan keluar bantuin neneknya bikin kue, bantuin bibinya angkat jemuran. Nah, atau kalau enggak ya Jessie kalau dia udah bosen, dia juga main HP sama kayak adik-adik. Tapi Jessie ini waktu dia main HP, dia itu enggak terus-terusan main HP. Setiap kali kalau misalnya neneknya minta tolong sama Jessie, pas Jessie lagi main HP, pasti Jessie akan langsung laksanakan loh. Nah, pada waktu itu neneknya ngomong, Jessie, tolong nenek dong belikan gula. Udah sore nih, nenek mau bikin teh. Wah, rupanya setiap sore neneknya pasti santai-santai sambil minum teh. Nah, Jessie yang waktu itu lagi main HP, dia begitu dengar perintah neneknya langsung, "Oke
langsung dia simpan handphonenya dan langsung dia pergi beli gula. Nah setelah dia pergi beli gula, biasanya setelah neneknya bikin teh itu bikinnya 2. Jadi 1 untuk neneknya, 1 untuk Jessie. Setiap sore Jessie pasti akan menemani neneknya untuk ngeteh sambil ngobrol-ngobrol di depan teras rumah, sambil lihat langit yang cerah, sambil lihat orang yang lewat. Mereka ngobrol-ngobrol pokoknya. Nah kalau sudah malam, biasanya Jessie mandi malam, lalu makan malam sama nenek dan bibinya. Setelah itu dia akan ngobrol-ngobrol, nonton TV sama nenek dan bibinya. Lalu setelah itu nanti dia akan main HP lagi. Tapi setelah dia main HP itu sekitar hamilnya sampai jam 9 saja, Jessie sudah harus tidur. Nah setiap hari kira-kira seperti itu aktivitasnya Jessie. Wah, siapa yang seperti Jessie ada jadwalnya di rumah. Nah sekarang kita lihat bagaimana ya dengan Edo. Ini dia Edo. Edo ini dia tinggal bersama papa dan mamanya. Nah, jadi Edo ini ada orang tua. Kalau misalnya tadi Jessie itu dia dari kecil sudah ditinggal sama papa mamanya. Jadi dia tinggal sama nenek sama bibinya. Nah, Edo ini adik-adik hobinya apa? Ayo coba tebak. Iya, hobinya Edo itu yang main game online dari HP. Itu kesukaannya si Edo. Anak-anak tahu nggak? Suatu hari si Edo ini dia juga ada belajar sih. Tapi kalau dikasih PR aja sama orang tua, maksudnya sama gurunya, dikasih PR baru dia belajar. Kalau nggak ada PR ya dia nggak belajar, dia terus-terusan main handphone. Sampai satu hari mamanya minta tolong sama Edo. Edo, tolong dong, kamu angkat jemuran ya, udah siang nih, mama lagi nggak enak badan, jadi mama mau tidur dulu. Terus Edo dia lagi asik main HP. Dia ada dengar nggak kira-kira mamanya ngomong apa? Ada dengar, tapi dia jawab, iya ma, tunggu bentar ya, sebentar lagi. Terus dia main HP. Nah, siapa yang seperti itu dikasih perintah sama orang tuanya tapi malah bilangnya, iya bentar, iya nanti, tunggu dulu ya. Tapi masih aja terus-terusan main HP. Siapa yang seperti itu? Nah kita lihat ya, Edo ada lakukan perintah mamanya nggak ya untuk angkat jemuran? Ternyata adik-adik, matahari pun mulai terbenam. Sore udah mau malam, Edo masih di depan handphone, masih main. Wih, seru, aduh aku menang. Dan dia lagi war rupanya. Sampai sore papanya sudah pulang kerja. Bayangin adik-adik, sampai papanya udah pulang kerja loh. Papanya pulang kerja lalu lihat, loh kok jemuran belum diangkat ya sama Edo, tumben sekali. Biasanya mamanya sih yang angkat. Lalu papanya masuk ke dalam rumah. Terus papanya lihat apa? Lihat Edo lagi main HP. Terus papanya akhirnya tau nggak? Papanya loh yang angkat jemuran. Papanya angkat jemuran. Terus baru deh papanya nanya sama Edo, Edo, kenapa kamu tidak angkat jemuran? Ini sudah sore loh. Mama ada minta tolong kamu angkat jemuran tidak? Mama itu lagi sakit loh. Nah, lalu si Edo bilang, aduh maaf pak, tadi Edo lagi asik-asik, lagi war nih, lagi seru. Nanti kalau Edo tinggalin, Edo bisa kalah. Papanya cuma bisa giring. Ya udah, papanya bilang, kamu siap-siap, cepat mandi, kita mau makan malam. Nah papa udah beli makanan nih buat kita makan. Nah lalu papanya siapin makanan untuk makan malam. Terus Edonya karena dia udah selesai war, dia udah selesai main HP, jadi dia akhirnya mandi. Ya perutnya juga udah lapar. Bayangin aja dari siang sampai sore, udah mau malam, malah mataharinya udah terbenam. Nah dia mandi-mandi, udah beres mandi, terus dia pergi deh ke tempat makan. Tapi sambil bawa bawa handphone. Dia duduk di meja makan. Sambil makan, dia rupanya lagi ngapain? Lagi nonton YouTube. Siapa yang sini suka nonton YouTube?
kakak juga suka sih nonton YouTube, nonton video-video yang berguna untuk kita. Tapi nggak sambil makan juga kali. Tapi si Edo ini dia sambil nonton YouTube sambil makan. Nyam, 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 nyam. Sampai si Edo ini dia tidak sadar loh nggak ada mamanya di meja makan. Jadi di meja makan itu cuma ada Edo dan papanya, soalnya mamanya lagi sakit kan. Nah dia nggak nyadar nggak ada mamanya. Dia terus-terusan aja makan sambil main. Begitu makanannya udah habis, lalu papanya bilang, Edo, kamu ya dari tadi sambil makan juga sambil lihat HP. Udah, sekarang papa mau beresin ini makanannya, papa mau cuci semua piring-piring kotor. Kamu tolong antarin bubur untuk mama ya. Terus antarin juga air putih dan juga obat buat mama. Biar mama bisa minum, jadi mama bisa cepat sembuh. Tahu nggak Edo gimana jawabnya? Dia lagi lihat HP, terus dia lihat papanya. Kenapa sih papa dan juga mama tuh enak banget ya? Dari tadi perintah-perintah terus. Ih, Edo tuh capek, tahu nggak? Diperintah-perintah terus. Udah ah, papa sendiri yang nganterin kasih mama. Lalu Edo pergi masuk kamar, boom. Dia masuk kamar, tutup pintu kamarnya keras-keras. Dia nggak peduli sama mamanya yang lagi sakit. Papanya merasa bagaimana? Papanya merasa sedih loh, karena papanya kan harus cuci piring, harus beresin makanan-makanan yang tadi udah dimakan. Udah deh, papanya cuma bisa merasa sedih. Terus ya udah deh, papanya lakukan semuanya, terus termasuk juga papanya yang antarin bubur, air minum, dan juga obat untuk mamanya yang lagi terbaring di kamar, lagi sakit. Nah, adik-adik udah lihat kan bagaimana perbedaannya Jessie dan juga perbedaannya si Edo. Kalau Jessie, dia ini ada jadwalnya untuk main HP. Tapi bagaimana dengan Edo? Seharian terus main handphone. Malah waktu dikasih perintah dianya malah marah-marah, kurang ajar sama papanya. Adik-adik pasti udah tahu dong harus seperti siapa. Tidak lama kemudian terdengar suara nilu nilu nilu. Suara apa itu? Siapa yang tahu? Iya, itu suara ambulan. Ternyata apa yang terjadi ya? Rupanya adik-adik, neneknya si Jessie ini sakit. Awalnya neneknya ini pusing, terus pingsan. Jadi akhirnya Jessie dan bibinya bawa neneknya pergi ke rumah sakit. Nah, ternyata ya karena neneknya juga sudah tua sih, jadi sakit-sakitan. Akhirnya di rumah sakit. Waktu si Jessie lagi duduk di depan kamar rumah sakit, dianya merasa sedih. Nenek lagi sakit. Sekarang bibi dan juga nenek lagi ada di dalam kamar. Jessie lagi duduk di depan kamar rumah sakit. Terus tiba-tiba dia lihat, ada anak cowok lagi duduk di sebelah. Si Jessie lihat lagi. Kayaknya aku kenal deh dia siapa. Soalnya nggak terlalu jelas mukanya. Dari tadi anak cowok itu melihat ke bawah terus main HP. Jessie akhirnya samperin. Ternyata siapa yang ditemuin sama Jessie? Rupanya itu adalah Edo, adik-adik. Edo juga rupanya lagi ada di rumah sakit. Lalu Jessie samperin. Hai Edo, kamu ngapain di rumah sakit? Edo bilang, ada Jessie. Iya nih, mamaku dari kemarin sakit. Jadi kayaknya sakitnya serius deh. Jadi akhirnya papa bawa ke rumah sakit deh. Terus kata dokter harus dirawat di rumah sakit. Jadi akhirnya aku ada di sini. Kamu sendiri ngapain? Jessie jawab. Iya nih, nenek aku lagi sakit.
tiba-tiba nenek aku pingsan waktu dia bilang pusing. Jadi akhirnya aku sama nenek bawa ke rumah sakit. Kayaknya nenek juga serius deh, tapi aku belum tahu sih nenek kenapa. Nah lalu si Jessie lihat, kamu dari tadi main handphone terus ya? Edo bilang, iya nih, soalnya aku bosen di dalam kamar terus harus jagain mama. Jadi aku keluar terus aku duduk deh di luar. Itu kamar mamaku yang di sebelah sana itu loh, deket kok kamar kita. Yang kamar nenek kamu yang itu bukan? Jessie bilang, iya yang itu bener. Wah ternyata kamar tempat neneknya Jessie dirawat dan tempat mamanya Edo dirawat itu deket adik-adik. Nah jadi akhirnya mereka duduk bareng. Edo bilang, kenapa Jessie, kok kamu gak main handphone aja sih untuk mengusir kebosanan kamu? Lalu si Jessie jawab, aku ada jadwalnya untuk main handphone. Biasa kalau sore-sore gini aku gak ada main handphone. Aku nemenin nenek ngeteh di teras rumah sore-sore begini. Tapi nenekku sakit. Aku punya jadwal untuk main handphone karena aku tidak mau waktuku habis hanya untuk main handphone. Aku juga mau menghabiskan waktuku untuk bersama keluargaku. Soalnya kakak sekolah minggu ada pernah cerita. Ya, jadi anak-anak ingat ya perintah Tuhan yang kelima di Keluaran pasal 20 ayat 12 itu, di situ berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu agar panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Jadi kita itu harus hormat. Apa artinya hormat? Hormat artinya itu taat kepada mereka dan tidak berkata kasar atau berlaku kasar kepada mereka. Jadi kita itu harus menyenangkan orang tua kita. Kalau diperintahkan ini itu, ya kita dengan senang hati, dengan cepat kita juga mengerjakannya. Jadi kalau kita menyenangkan orang tua itu sama juga kita menyenangkan Tuhan. Nah, kok bisa? Karena orang tua itu adalah wakilnya Allah. Jadi mereka itu juga membesarkan kita. Jadi kalau kita menyenangkan orang tua, sama artinya kita juga menyenangkan Allah. Jadi ingat ya, selagi ada waktu, pakai waktu itu untuk kalian bisa menghormati orang tua kalian. Jangan sampai nyesal loh, oke? Nah, seperti itu cerita di sekolah minggu. Jadinya aku mau belajar untuk juga menghabiskan waktuku bersama keluarga. Enggak cuma menghabiskan waktu aja, tapi juga taat sama perintah orang tua. Karena meskipun aku nggak ada papa mama, nenek dan bibi yang membesarkan aku, jadi aku menganggap mereka adalah orang tuaku. Jadi aku harus taat sama mereka. Edo yang udah mendengarkan cerita dari si Jessie, dia tiba-tiba mukanya murung. Kenapa ya kira-kira? Rupanya si Edo dia merasa bersalah adik-adik. Dia merasa bersalah karena sudah sudah kurang ajar sama papa mamanya, menghabiskan waktu seharian di rumah untuk main handphone terus. Lalu dia sedih. Tiba-tiba waktu mereka terdiam, tiba-tiba terdengar suara. Ternyata suara itu dari kamar neneknya si Jessie. Kira-kira apa yang terjadi ya? Wah, si Jessie dan juga Edo cepat-cepat langsung lari masuk ke dalam kamar tempat neneknya Jessie dirawat. Dari sana waktu Jessie sama Edo lihat, mereka kaget. Rupanya yang menangis itu adalah bibinya Jessie. Bibinya Jessie dia sambil duduk di kursi. Tahu nggak rupanya apa yang terjadi? Rupanya neneknya Jessie sudah tidak bisa diselamatkan lagi adik-adik. Neneknya Jessie meninggal. Jadi si Jessie akhirnya dia melihat bibinya yang menangis, lalu dia pun tanpa sadar air matanya turun, dia nangis. Apa yang terjadi bibinya bilang, iya Jessie, nenek sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Mendengar itu si Jessie nangis, tidak mungkin nenek,
dia coba bangunin neneknya, tapi neneknya tidak bangun-bangun. Lalu Jessie cuma dipeluk saja sama bibinya, mereka berdua menangis sambil melihat dokter dan juga suster tutup muka neneknya Jessie karena sudah meninggal. Edo yang dari jauh lihat, Edo merasa kaget. Ternyata Edo juga merasa sedih adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Edo merasa sedih karena neneknya Jessie meninggal. Tapi Edo lebih sedih lagi. Kenapa? Karena dia takut. Aduh, nanti kalau mamaku kenapa gimana? Aku udah kurang ajar sama mama papaku. Mamaku lagi sakit lagi. Langsung si Edo pergi lari masuk ke dalam kamar mamanya. Waktu mamanya dirawat di rumah sakit, masuk kamar langsung dia buka pintu, dia lihat. Rupanya papanya lagi suapin mamanya makan. Lalu si Edo dia nangis. Dia lari lalu dia peluk mama sama papanya. Dia bilang, "Mama, papa, maafin Edo ya. Edo sudah kurang ajar sama mama sama papa. Edo nggak taat sama mama papa. Edo nggak hormat sama mama papa. Edo nggak dengar perintah mama. Edo juga kurang ajar sama papa, udah marah-marah sama papa. Lalu Edo juga seharian main handphone terus nggak peduli, padahal mama lagi sakit. Mama jangan tinggalin Edo ya." Dia nangis, dia sedih. Lalu mama sama papanya ngelihat Edo bingung, tapi juga senang karena melihat wah akhirnya Edo sudah sadar. Nah, Edo pun cerita kenapa Edo bisa akhirnya sadar. Mama papanya cuma bisa elus-elus kepalanya Edo. Iya, mama gak akan tinggalin Edo kok. Papa juga. Mama dan papa tetap sayang sama Edo meskipun apapun yang terjadi. Tapi memang sih mama dan juga papa merasa sedih kalau Edo terus-terusan main handphone, sibuk sama handphone, gak ada waktu untuk mama sama papa. Lalu Edo bilang, "Iya ma, ya pak, Edo janji Edo nggak akan lagi terus-terusan main HP. Pasti Edo akan atur waktu untuk Edo main HP dan juga untuk Edo habiskan waktu sama papa sama mama. Mama cepat sembuh ya," Edo bilang seperti itu. Wah, mamanya makin semangat dan akhirnya benar mamanya sembuh dan Edo pun mendapatkan pelajaran. Nah adik-adik, kita udah dapat pelajaran dari ceritanya Jessie dan juga ceritanya Edo. Nah, selama kita masih punya waktu bersama orang tua, anak-anak jangan lupa juga untuk menghabiskan waktu bersama orang tua. Ingat seperti yang tadi cerita sekolah minggu yang ada di kitab apa? Keluaran. Itu perintah yang kelima kan? Menghormati orang tua. Orang tua itu harus papa dan juga mama. Bisa juga seperti Jessie tadi, bibi dan juga nenek. Siapapun yang membesarkan kalian, kalian harus hormat sama orang tua karena itu adalah perintah dari Tuhan. Dengan kita hormat sama orang tua, sama juga kita hormat sama Tuhan. Karena orang tua itu adalah wakilnya Tuhan yang membesarkan kita, merawat kita, menjaga kita. Jadi ingat ya, kita punya waktu yang banyak sekarang di rumah. Jadi jangan hanya sibuk main handphone, tapi bantu papa mama kalau diminta tolong meskipun kita lagi seru nih, lagi war nih. Nah, kita pause dulu deh sebentar, kan nggak apa-apa, nanti bisa ulang lagi. Kalau misalnya memang, aduh kak, tapi ini udah mau selesai nih, dikit lagi, ya udah kasih tau, iya mah bentar ya, bentar lagi selesai. Tapi jangan bentarnya sampai malam, kayak si Edo pertama dicerita itu. Bentar, kalau memang udah selesai langsung cepet-cepet simpan handphone, langsung bantuin papa mamanya. Lakukan apa yang diperintahkan. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik itu seperti Edo, seharian main handphone, gak ada waktu untuk papa mama, yuk sekarang adik-adik setelah sekolah minggu ini, adik-adik nanti peluk papa mamanya. Minta maaf seperti Edo kalau adik-adik selama ini seperti Edo, sudah kurang ajar, tidak peduli, tidak taat perintah.
peluk papa mamanya, minta maaf sama seperti Edo dan jangan diulangi lagi. Oh iya, minggu ini juga minggu kedua bulan Mei loh, yang artinya adalah Hari Mama. Jadi adik-adik juga bisa peluk mamanya sambil ucapkan Selamat Hari Mama. Nah, kita sudah dengarkan cerita hari ini. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan sudah memberikan orang tua untuk menjaga dan merawat kami. Tuhan, ampuni kami jikalau kami selama ini sudah kurang ajar dengan orang tua kami. Kami tidak ada waktu untuk orang tua kami. Maafkan kami ya Tuhan. Dan hari ini kami belajar. Kami mau seperti Jessie yang tahu firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, yaitu untuk menghormati orang tua kami, siapapun yang membesarkan kami. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman yang akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Terima Kasih Untuk Cinta. Untuk adik-adik semua yang tahu lagu ini juga bisa menyanyikannya di rumah loh. Lagu ini bisa ditujukan untuk papa dan juga mama kalian, secara khusus untuk mama kalian. Selamat mendengarkan. Kita sudah beribadah,
Jadi sampai jumpa minggu depan. Bapak harap kalian semua boleh jaga kesehatan tubuh kalian. Jangan lupa harus lebih rajin berdoa. Apa yang tadi sudah kalian dengar firman Tuhan mengenai menghormati orang tua, kalian harus lakukan. Sampai jumpa minggu depan. Terus memberkati. Dadah.